Sang Adi Budaya Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara sekalian, Dharma yang saya berbahagia, para upasaka dan upasika, segenap umat Buddha dan para simpatisannya. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan atau mengisi renungan Dhamma yang punya harapan dengan perenungan Dhamma ini. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, selaku umat Buddha, sebagai umat Buddha, mempunyai pengertian pemahaman tentang agama Buddha yang lebih mendalam, yang lebih luas lagi. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu tentang arti dan manfaat function. Istilah function di kalangan umat Buddha sudah tidak asing lagi, karena di beberapa wihara, terutama wihara-wihara yang berada di perkotaan, baik itu kota kecil maupun kota besar, acara function ini sering dilakukan di wihara-wihara, yaitu melepas satwa di habitatnya atau melepas satwa yang kondisinya dalam keadaan terancam nyawanya, kemudian kita selamatkan, kita ambil, kemudian kita lepas di alam bebas atau di habitatnya. Tentunya habitat sesuai dengan makhluk, di mana kebiasaan makhluk yang kita lepas itu hidup dan bisa bertahan. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin memperluas tentang arti dan makna function, bukan saja melepas satwa secara langsung, namun juga ada beberapa perilaku atau sikap yang harus kita punyai, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terkait juga dalam rangka menyelamatkan makhluk hidup, dalam rangka menjaga ekosistem kehidupan di sekeliling kita, di lingkungan kita, sehingga ekosistem itu tetap bisa berkembang, jauh dari penderitaan, jauh dari ketakutan maupun kecemasan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, biasa sering kita lihat acara function yang dilakukan di wihara-wihara maupun dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalnya di sungai, kemudian di hutan, atau di taman-taman. Kita pilih binatang atau hewan yang sesuai dengan habitat tersebut. Kalau kita function ikan, belut, ikan, kura-kura maupun penyu, tentunya habitat yang paling cocok adalah habitat di sungai ataupun di laut ataupun di danau. Kalau yang kita function itu adalah burung gereja, burung merpati maupun burung-burung yang lain, itu kita pilih di tempat yang cocok, yaitu di mana sekelilingnya banyak pepohonan, sehingga begitu kita lepas mereka sangat berbahagia sekali karena bisa hinggap di pepohonan, terlindung di pepohonan yang sejuk. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, function atau menyelamatkan makhluk hidup di alam habitatnya tentunya sudah biasa dilakukan oleh umat Buddha. Saya ingin menyinggung beberapa perilaku dalam kehidupan ini yang sangat erat kaitannya dengan penyelamatan makhluk-makhluk hidup. Salah satunya adalah pembuangan sampah telah merusak ekosistem. Ini adalah triliunet. Jadi peran dari produk yang memakai plastik memang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari orang seluruh dunia. Ada statistik tiap tahunnya sekitar ada kurang lebih 300 juta ton plastik yang digunakan dalam kehidupan kita.
bisa kita bayangkan Bapak Ibu, begitu besarnya dampak akibat apabila kita kurang bijaksana dalam menangani sampah-sampah atau membuang sampah di lingkungan sekitar kita, akan merugikan makhluk-makhluk lain. Banyak juga kita lihat di daerah pinggir pantai atau pinggir laut di pesisir, kita lihat beberapa sampah-sampah plastik yang sering kita lihat berserakan, ataupun kalau kita lihat di beberapa sungai itu juga banyaklah sekali beberapa sampah-sampah plastik, mulai dari botol, bekas minuman, kemudian bungkus makanan, gelas kantong plastik, dan masih banyak lagi yang berasal dari produk atau yang dibuat dari bahan baku plastik. Di daerah-daerah tertentu kita bisa melihat begitu parahnya penumpukan sampah-sampah yang ada di sungai maupun yang ada di pantai-pantai, dan tidak sedikit pula sampah-sampah tersebut itu termakan oleh hewan, oleh binatang yang ada di sekitar tempat sampah itu, ataupun habitat-habitat atau makhluk-makhluk yang tidak sengaja mereka memakannya. Ada sebuah tulisan yang menjelaskan, yaitu di tulisan Biblionet, yang mengumpulkan kurang lebih 20 foto bagaimana dampak pembuangan sampah telah merusak ekosistem dan menyiksa binatang-binatang, sehingga membuat binatang itu menderita sekali. Dengan kita melihat foto-foto yang akan saya lihatkan ini, semoga kita semua sadar pentingnya kita dengan bijak membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan, sehingga akan bisa merugikan lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan sekitar kita bisa kotor, kena polusi bau yang tidak sedap, maupun lingkungan yang tidak bersih, sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana, tentunya bisa menyebabkan mengganggu pandangan dan juga lebih penting lagi akan mengganggu kesehatan seseorang. Ada beberapa foto yang dikumpulkan yang membuktikan tentang akibat dari pembuangan sampah-sampah plastik yang menyebabkan kerugian bagi hewan maupun binatang. Yaitu yang pertama, ada burung camar yang terjebak cincin plastik. Kita bisa melihat di gambar ini, burung camar itu mati, menderita karena paruhnya, cucuknya atau kepalanya itu tidak bisa bergerak karena terjerat atau terjebak oleh cincin plastik yang mengenai lehernya. Kita bisa bayangkan burung ini pasti menderita, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Inilah salah satu contoh yang nyata tentang efek, tentang dampak dari pembuangan plastik yang tidak bijaksana, yang menyebabkan terancamnya kehidupan makhluk lain, yang mengakibatkan menderitanya makhluk-makhluk lain, terutama hewan dan binatang. Ada lagi bisa kita lihat anjing laut yang terjerat senar pancing. Jadi mungkin ada seseorang yang mancing, kemudian senarnya tadi itu tergeret ya mengenai leher, tadi senarnya putus dari tiang atau dari pancingnya, kemudian menjerat leher dari anjing laut ini. Tentunya juga anjing laut ini karena sudah terjerat oleh senar ini, tentunya juga tidak bisa bergerak bebas, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum maupun beraktivitas yang lain, yang jelas akan mengganggu kesehatan, akan mengganggu perkembangan dari anjing laut ini.
Yang ketiga, kita bisa melihat burung gagak terjebak tutup botol. Yang kemungkinan burung gagak ini sedang cari makan di tempat-tempat sampah. Di situ ada sampah plastik, kemudian ada tutup botol yang ketika dalam bahasa Jawa itu nyucuk, ya. Kemudian cucuknya itu terjebak di lubang dari plastik tutup botol tersebut. Akibatnya dia tidak bisa melepaskan dari tutup botol tersebut berhari-hari, yang mengakibatkan kematian karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, maupun tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang menyebabkan menderita hingga sampai mati. Dapat kita lihat sebuah foto, ya, atau gambar dari bangkai burung albatros yang perutnya dipenuhi sampah plastik. Jadi burung ini mati karena seringnya memakan sampah-sampah plastik. Kita lihat ada botol, kemudian ada bermacam-macam yang berasal dari plastik yang tidak bisa diurai di dalam perut dari burung ini, tidak bisa dicerna dari pencernaan burung ini, yang mengakibatkan burung ini mati dengan cepat karena tubuhnya, perutnya isi dengan barang-barang dengan plastik-plastik atau yang langka, yang akan menimbulkan efek kesehatan, bahkan menimbulkan kematian bagi burung tersebut. Kita lihat beberapa gambar, ada kura-kura yang makan plastik, ada kura-kura yang perutnya itu di tengah itu kecil karena ada gelang, ya, gelang plastik atau gelang logam yang menjebak, yang menghimpit, ya, dari kura-kura ini, sehingga tubuhnya tidak bisa bebas, tidak bisa berkembang dengan selayaknya karena diganggu oleh tadinya sampah-sampah yang mungkin mengenai tubuhnya ini. Kemudian ada juga binatang-binatang di laut, hewan-hewan di laut, ikan-ikan yang tubuhnya begitu dibedah, itu ditemukan beberapa sampah-sampah plastik. Ada juga yang terjerat dari jala yang dipasang oleh para nelayan, yang tentunya ini mengakibatkan begitu menderitanya hewan dan binatang yang sudah terjebak, yang sudah kena dampak dari pembuangan sampah yang tidak bijaksana, yang tentunya merugikan sekali, mengancam keselamatan dari hewan dan binatang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita bersama-sama sudah melihat beberapa gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi, semoga menyadarkan kita semua begitu pentingnya kita bersama-sama menyadari bahwa tindakan-tindakan kita yang tidak bijak, membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah terutama sampah yang tidak bisa busuk, tidak bisa terurai di sembarang tempat, di sungai maupun di tempat-tempat yang lain, akan mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk lain yang akan mengakibatkan mereka menderita apabila termakan atau mengenai, sehingga perkembangan mereka tidak wajar atau perkembangan mereka terganggu. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, dari kondisi pembuangan sampah dari plastik-plastik itu ada kelompok yang sangat peduli terhadap lingkungannya, yaitu ada sebuah komunitas di salah satu kota, yaitu di kota Jawa Barat, Bandung, yaitu komunitas anak-anak muda yang bernama Pejuang Plastik. Jadi pejuang plastik ini mengumpulkan sampah-sampah yang berasal dari plastik, dikumpulkan satu tempat sehingga bisa diolah kembali, sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan, bagi makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya.
Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita sebagai umat Buddha juga hendaknya memaknai function, bukan saja melepas hewan dan binatang yang sudah ada di wihara, namun juga sikap mental kita juga hendaknya di saat kita mempunyai sampah plastik maupun sampah-sampah yang lain juga harus bijaksana dalam membuangnya. Apabila kita serampangan, tidak peduli kepada lingkungan sekitar kita, tentunya alam lingkungan sekitar kita, ekosistem di lingkungan kita amat terganggu, yang menyebabkan makhluk-makhluk lain tidak bisa berkembang. Lebih baik lagi, tidak bisa berkembang makhluk-makhluk itu secara wajar. Kita lihat contoh yang diberikan oleh kepala negara, yaitu Presiden Jokowi. Beliau juga amat peduli kepada lingkungan atau ekosistem, yaitu beliau mencontohkan memfunction burung merpati di alam bebas. Kita lihat di gambar, lingkungannya penuh pohon-pohon. Tentunya begitu dilepas, burung-burung ini dengan bahagia, dengan senang akan hinggap di pepohonan yang hijau dan bisa leluasa menikmati alam lingkungan habitatnya dengan lebih baik lagi, bisa berkembang biak dengan baik. Inilah teladan yang diberikan oleh seorang kepala negara agar masyarakat juga ikut serta peduli kepada lingkungan alam sekitar, yaitu menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan memfunction makhluk hidup, yaitu salah satunya burung. Ada lagi gambar yang menunjukkan orang beramai-ramai memfunction melepas kura-kura di habitatnya, yaitu di sungai. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di samping function dengan tujuan ingin menyelamatkan makhluk hidup di habitatnya yang dalam keadaan terancam, namun ada juga beberapa filosofi dari function ini. Misalnya saja ada seseorang ini function kura-kura. Kita tahu kura-kura sebagai simbol umur panjang. Diharapkan dengan sesering memfunction kura-kura, mengharapkan akan memiliki umur yang panjang. Ada lagi orang yang function belut, belum sifatnya licin, agar masalahnya itu cepat selesai. Masih banyak lagi beberapa filosofi, simbol-simbol yang dimaknai oleh masing-masing masyarakat Buddhis, terutama yang berbeda-beda. Namun tujuan utama Bapak Ibu saudara sekalian, function yang sebenarnya adalah melepas atau menyelamatkan makhluk dalam keadaan terancam, bukan saja kita function hanya rutinitas belakang tanpa memaknai makna yang sebenarnya menyelamatkan makhluk hidup. Melepaskan makhluk hidup dari kurungannya ke alam bebas mengibaratkan melepaskan penderitaan batin. Jadi sudah saya katakan bahwa function adalah melepaskan makhluk hidup yang dalam keadaan terancam jiwanya. Kalau makhluk itu dikurung dalam kurungan burung atau terbelenggu di wadah yang sempit, tentunya dia tidak akan leluasa bisa berkembang bebas. Makna dari melepaskan burung dari kurungannya ini bisa dimaknai dengan makna filosofi, yaitu melepaskan penderitaan batin. Dari batin kita menderita, batin kita kadang-kadang tertekan karena satu masalah, mungkin putus hubungan dengan pacar, mungkin tidak harmonis dengan keluarga, mungkin terjadi percecokan di antara teman, bisa juga mendapatkan tekanan-tekanan ekonomi yang semakin hari semakin berat, harus menanggung, harus menghidupi seluruh keluarga. Ada beberapa artikel yang terkait tentang penderitaan dan sebab-sebab penderitaan atau sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menderita batinnya atau mendapat tekanan batin.
Bisa kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan. Penderitaan manusia bisa dirinci sebagai berikut. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia kita sendiri. Penderitaan yang menimpa manusia karena perbuatan buruk manusia dapat terjadi dalam hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi ketika kita tidak harmonis dengan teman kita, ketika hubungan kita tidak harmonis dengan anggota keluarga kita merasa tertekan, kita merasa menderita. Kemudian juga yang menyebabkan tidak harmonis, tidak menderita, mungkin kita mempunyai pandangan yang keliru terhadap lingkungan sekitar kita. Ini juga akan menimbulkan efek negatif yang menyebabkan tekanan batin bagi kita. Penderitaan terkadang akan menyebabkan nasib buruk. Namun demikian, nasib buruk ini bisa kita perbarui, bisa kita perbaiki dengan usaha yang maksimal untuk memperbaiki, untuk merubah hal-hal yang buruk tadi menjadi hal-hal yang positif. Namun juga ada yang memaknai bahwa penderitaan hidup ini karena satu ujian dari makhluk lain, dari satu ujian dari makhluk-makhluk tertentu. Tentunya dari masing-masing agama mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda tentang memaknai asal dari penderitaan ini. Bahwa penderitaan bersumber dari keinginan-keinginan kita sendiri, keinginan-keinginan rendah kita sendiri, bukan berasal dari makhluk-makhluk lain. Sang Buddha mengatakan bahwa bahagia dan menderita berasal dari perilaku kita sendiri. Namun Bapak Ibu sekalian, dari manapun penderitaan itu atau pandangan seseorang terhadap penderitaan itu, namun diperlukan satu hal yang sangat penting sekali untuk bisa menanggulangi atau mengatasi penderitaan-penderitaan atau tekanan-tekanan batin itu, yaitu kita harus mempunyai kesabaran dan mempunyai optimisme, ya, sebuah usaha agar kita bisa mengatasi penderitaan maupun beban kehidupan ini. Bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa menanggulangi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh diri kita ini? Tentunya kita harus belajar merenung tentang kondisi kehidupan ini yang memang tidak kekal. Pada satu waktu kita merasa bahagia, rasa bahagia yang kita nikmati tidak kekal, bisa silih berganti jadi menderita. Penderitaan kita pun juga tidak kekal, bisa berganti kebahagiaan. Yang penting kita lakukan adalah menyadari tentang kehidupan ini sudah dikodratkan, sudah hakikatnya adalah kondisi tidak kekal adanya. Inilah hukum yang abadi, dunia tidak kekal, kehidupan kita tidak kekal, perasaan senang susah datang silih berganti. Ini kita sadari sehingga tidak membuat kita menderita. Tekanan batin dapat disebabkan oleh beberapa hal yang membuat kita bisa gugup, membuat kita bisa marah, membuat kita bisa frustasi berat. Misalnya saja kita bisa putus asa atau bisa frustasi karena menghadapi perceraian, karena hubungan suami istri tidak harmonis. Ada juga karena patah hati, ya, karena sedang diputus oleh pacar, ataupun karena ditinggal oleh keluarga, jauh berpisah sehingga kita tidak mempunyai teman dekat lagi, ataupun baru saja ditinggal meninggal oleh salah satu anggota keluarga kita, ataupun bagi ibu yang mengharapkan punya anak tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan anak. Begitu mengandung, sebelum lahir kandungannya sudah keguguran, ya.
Dan masih banyak lagi yang lain, contohnya misalnya saja di masa pandemi corona ini banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja yang tadinya tiap bulan mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gara-gara pemutusan hubungan kerja ini tidak mempunyai penghasilan lagi, sehingga tidak bisa makan dengan layak, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup lagi dengan layak atau semestinya. Ada beberapa gejala-gejala yang menyertai tekanan batin. Gejala yang dirasakan setiap orang saat mengalami tekanan batin berbeda-beda. Akan tetapi penderitaan tekanan batin umumnya akan mengalami beberapa gejala sebagai berikut: rasa cemas, rasa khawatir atau gugup yang berlebihan, perhatian mudah teralihkan atau sulit berkonsentrasi, mudah marah, frustasi, menghindar atau tidak mau bertemu dengan orang lain, sering absen dari pekerjaan atau sekolah. Bagi anak-anak sekolah, tidak merawat diri dengan baik, misalnya menjadi jarang mandi atau berganti pakaian, jarang atau tidak mau keluar rumah alias mengurung diri, dan hasrat seks atau libido yang berkurang. Inilah beberapa gejala-gejala yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan sekitar kita, tentang gejala-gejala yang menyertai tekanan batin itu. Ada beberapa kasus orang yang mengalami tekanan batin merasakan gejala berupa sakit kepala, tubuh terasa tidak berenergi lagi, ada yang nyeri dada, ataupun gangguan tidur. Jika tekanan batin yang dialami disertai gejala-gejala di atas, sebaiknya kita konsultasi dengan dokter agar bisa ditangani dengan baik. Bagaimana cara mengatasi tekanan batin? Ini ada sebuah resep yang mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan, bisa membantu di saat Bapak Ibu mengalami penderitaan tekanan batin. Dalam menangani tekanan batin, perlu kita mencari terlebih dahulu apa yang memunculkan kondisi tekanan batin tersebut. Setelah kita ketemu, mencari penyebab atau pemicu dari tekanan batin tersebut, sebaiknya kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai malah kita merawat, mendekat tekanan-tekanan batin atau gejala-gejala penyebab-penyebab yang menyebabkan kita menderita karena tekanan batin. Sebaiknya kita mengabaikan, sebaiknya kita menjauh, sehingga kondisi batin kita bisa bahagia. Namun ada juga beberapa tip yang juga bisa kita latih di saat kita menghadapi beberapa tekanan batin. Yang pertama, mencoba aktivitas yang menyenangkan. Misalnya saja apa aktivitas yang menyenangkan? Misalnya saja kita membaca buku-buku yang menjadi kesukaan kita, komik atau bacaan-bacaan sejarah, maupun jangan lupa bacaan-bacaan rohani. Tentunya sangat berguna sekali, bermanfaat sekali untuk pendidikan. Kita belajar dari kebijaksanaan orang lain lewat buku. Kemudian bisa juga kita menonton film, kemudian juga melatih meditasi, melaksanakan relaksasi, ataupun mengambil cuti beberapa hari untuk berlibur. Jadi kalau kita terlalu padat sekali kegiatannya, terforsir, tentunya juga akan mengakibatkan tekanan batin seseorang, sehingga memudahkan sekali batinnya itu akan sakit. Kemudian yang kedua, bisa dilatih juga dengan berolahraga. Olahraga memberikan banyak manfaat sekali, dan olahraga ini sebetulnya tidak susah, tidak susah alias mudah. Jadi bagi mereka yang memang betul-betul
ingin terhindar dari tekanan batin, dari penderitaan batin, bisa melakukan relaksasi, yaitu berolahraga kurang lebih minimal 30 menit dalam setiap hari. Suasana ini bisa memulihkan kondisi batin, kondisi pikiran kita jauh lebih segar. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan seimbang. Saat mengalami tekanan batin, orang jadi kurang atau merawat diri, bahkan sampai tidak mau makan. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya asupan nutrisi, padahal beberapa nutrisi berperan penting untuk meringankan keluhan yang dirasakan saat mengalami tekanan batin. Oleh karena itu, saat mengalami tekanan batin, tetaplah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Asupan yang penting dipenuhi untuk membantu meringankan gejala tekanan batin adalah makanan yang mengandung omega 3, karbohidrat kompleks, protein, dan vitamin seperti vitamin C dan vitamin D. Yang keempat, istirahat yang cukup. Gejala yang dirasakan saat mengalami tekanan batin bisa menjadi lebih parah jika Anda kurang beristirahat. Oleh karena itu, cukupilah istirahat sebanyak 7-9 jam tiap harinya. Untuk membantu tidur lebih nyenyak, coba hindari konsumsi kafein atau alkohol yang berlebihan. Jauhkan diri dari hal yang dapat menunda Anda untuk tidur, seperti menonton televisi, bermain ponsel, ataupun bermain komputer. Kemudian yang kelima, curhat. Temuilah kerabat atau anggota keluarga yang bisa memberikan dukungan emosional. Ceritakanlah unek-unek atau hal apa yang mengganggu Anda akhir-akhir ini. Dengan begitu, tekanan batin yang Anda rasakan mungkin dapat berkurang. Yang keenam, lakukan konseling. Jika dirasakan semakin parah dan sulit diatasi, tekanan batin perlu ditangani dengan konseling dan psikoterapi. Jenis psikoterapi yang bisa dilakukan oleh psikiater atau psikolog untuk menangani tekanan batin. Tekanan batin juga sebaiknya segera diperiksakan ke psikiater atau psikolog apabila disertai ide atau percobaan bunuh diri, halusinasi, serta gangguan cemas atau panik yang sulit diatasi. Artikel ini ditulis atau ditinjau dari Dr. Kevin Andrian. Semoga artikel ini berguna, bermanfaat, dan bisa digunakan untuk memaknai function bahwa melepas satwa di habitatnya, seperti contohnya melepas burung dari sangkarnya, agar kita lepas dari tekanan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat kita function, bukan saja meyakini function itu berguna, bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang saja, namun hendaknya juga diyakini berguna, bermanfaat dalam kehidupan saat ini, dan juga makna function itu diperluas lagi sehingga nantinya umat Buddha betul-betul bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan function, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Yang kedua, melepaskan function. Melepaskan makhluk hidup dari kurungannya ke alam bebas berarti orang yang melakukan function harus bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, belajar memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, memberi maaf kepada orang lain. Tidak semua orang bisa memberi maaf orang lain. Tidak bisa semua orang itu memaafkan kesalahan orang lain. Karena keakuan, karena kesombongan kita, karena hati kita tinggi atau tinggi hati, orang kadang-kadang tidak mau memaafkan. Maka
Fangsen ini bukan sekedar ritual yang rutinitas dilakukan oleh umat Buddha, namun bisa dimaknai jauh lebih luas lagi, yaitu kita melepaskan atau memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada sebuah penelitian tentang manfaat dari kita memberi maaf kepada orang lain. Tentunya ini bukan saja manfaat untuk kehidupan yang akan datang, namun juga ternyata bermanfaat untuk kehidupan saat ini, yaitu kita jauh lebih sehat. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan memaafkan terhadap kesehatan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tao Sain untuk menilai hubungan paparan stres, kemampuan memaafkan, dan kaitannya dengan status kesehatan seseorang. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengembangkan diri menjadi pemaaf dapat membantu menekan stres yang dialami. Selain itu, tingkat stres yang besar bila disertai dengan tingkat pengampunan yang rendah dapat menimbulkan kesehatan mental dan fisik yang lebih buruk. Ini ditulis oleh Valda Garcia. Nah, beberapa manfaat memberi maaf atau memaafkan kepada pihak lain apa saja? Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Bila dilihat dari sisi psikologis, memaafkan dapat berdampak bagi kualitas hidup seseorang. Memaafkan dapat meningkatkan kualitas hubungan, baik kepada diri sendiri maupun dengan orang lain. Jika memiliki masalah dengan orang lain, maka konflik tersebut dapat menimbulkan berbagai emosi negatif seperti sakit kepala, marah, hingga dendam. Hal ini dapat memicu respon simpatis dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan laju denyut jantung. Bila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah, apalagi kalau terbiasa mendendam. Itu manfaatnya. Manfaat berikutnya, menurunkan risiko stres. Tidak hanya bila seseorang belajar untuk memaafkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima kondisi yang menyakitkan dan merasa tidak nyaman. Dengan adanya frase menerima, kondisi mental akan dilatih sehingga dapat lebih baik ketika menghadapi masalah berikutnya. Hal ini juga dapat menurunkan risiko stres. Manfaat berikutnya, melatih empati. Setelah fase menerima, ketika Anda memaafkan orang lain, berarti Anda telah menaruh empati pada orang tersebut. Anda mampu memaafkan karena dapat memahami kondisi orang itu dan mengapa dia bisa bertindak demikian. Rasa empati akan menciptakan dampak positif bagi kehidupan sosial seseorang. Ketika ada orang lain yang bersalah dan minta maaf dengan tulus pada Anda hingga memaafkannya, berarti Anda telah memahami perasaan orang itu. Kemudian makna tentang fangsen berikutnya, yang ketiga, melepaskan makhluk hidup dari kurungannya ke alam bebas dapat mengurangi akibat buruk dari kebiasaan membunuh makhluk. Kita tahu kalau dalam hukum karma, siapapun yang menyakiti, yang membunuh makhluk hidup, itu akan menimbulkan efek negatif bagi si pelaku yang membunuh tersebut. Apa saja akibat-akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang? Di dalam Buddha Dharma ditulis ada beberapa akibat dari seseorang yang suka membunuh. Yang pertama,
akan lahir kembali dalam keadaan cacat. Itu yang pertama. Yang kedua, berwajah dan berperawakan tubuh yang jelek. Yang ketiga, berbadan lemah dan berpenyakitan. Yang keempat, idiot, penakut, dan senantiasa diselimuti perasaan cemas. Yang kelima, dibenci, dimusuhi orang serta tak berkawan. Yang keenam, dipisahkan dari orang yang disayangi dan dicintai. Yang ketujuh, berusia pendek atau terbunuh oleh berbagai sebab. Itulah akibat dari seseorang itu membunuh makhluk hidup. Dapat kita lihat di dalam video ada seseorang yang membunuh belut dijadikan sajian menu di restoran kemudian dijual. Kemudian ada juga gambar yang menunjukkan menjerat seekor babi dengan tali, tentunya ini menderita sekali. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah syair yang berguna bagi kita. Sebelum bisa menjalankan sila tidak membunuh atau masih suka memaksakan kehendak kepada orang lain, marilah kita melakukan fungsen, belajar melepaskan diri dari ikatan perasaan benci, dendam, iri hati, cemburu, dan kejam. Belajar berjiwa besar dan memaafkan kesalahan orang lain. Syair ini, ungkapan kata Mutiara Dhamma ini ditulis oleh Yang Arya Biksu Dutawira. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah tentang arti dan makna dari fungsen. Semoga kita sebagai umat Buddha di saat kita fungsen bukan saja menjalankan rutinitas belaka, namun benar-benar kita ingin menyelamatkan makhluk hidup. Benar-benar kita fungsen karena ingin melatih, mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk. Di samping itu, di saat kita fungsen kita juga ingat bahwa kita pun harus mempunyai sikap mental, perilaku yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya membuang sampah secara bijak di tempat sampah, di tempat yang sudah ditentukan. Jangan sampai sembarang membuang sampah-sampah plastik terutama, karena ini juga akan mengganggu keselamatan makhluk-makhluk lain, yang akan mengganggu keselamatan hewan dan binatang apabila memakannya, mengkonsumsinya, karena sampah-sampah plastik itu tidak bisa dicerna, tidak bisa digunakan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Justru apabila makhluk hidup memakan sampah-sampah yang berasal dari plastik-plastik, tentunya akan menderita. Semoga dengan sesering kita mendengarkan urian-urian Dhamma, baik yang dibawakan oleh para biku, para romo, maupun kita membaca buku-buku Dhamma, kesadaran kita sebagai umat Buddha akan semakin berkembang. Sapi sata bawan tuspitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.